Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Apriza dengan NPM F1C021030 dari Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Nah, sebelum saya menjelaskan sejarah komputer, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer generasi pertama itu sekitaran tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan Machine Language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Nah, untuk penampakan komputer generasi pertama ini bisa kalian lihat di atas. Selanjutnya itu komputer generasi kedua, itu sekitaran tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer pada generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Kalian dapat lihat penampakan komputer pada generasi kedua. Nah, selanjutnya itu komputer generasi ketiga, yaitu sekitaran tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Nah, penampakan komputer pada generasi ketiga ini dapat kalian lihat. Nah, selanjutnya itu, komputer generasi keempat itu sekitaran tahun 1971 sampai sekarang. Nah, microprocessor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang ada pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, untuk penampakan komputer generasi ini dapat kalian lihat. Nah, itu juga banyak di sekitaran warnet-warnet yang ada di lokasi tempat tinggal rumah kita, itu masih banyak yang menggunakan komputer pada generasi selanjutnya itu komputer generasi kelima, itu komputer generasi sekarang yang kita gunakan pada tahun 2022 ini sampai
ke masa depan, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sekian penjelasan dari saya, itu tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.